pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk, karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes, betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar, jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci, salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun daripada orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tayangan di awal video tadi dapat kita saksikan, yang mana di situ adalah seorang abuya, katanya seorang abuya yang bernama Mama Gufron, yang mana Mama Gufron ini diberi satu pertanyaan, yaitu mengenai pertanyaan apakah agama yang di luar agama Islam seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lainnya, apakah masuk surga? Nah, di sini Mama Gufron mengatakan bahwa setiap agama itu masuk surga, karena sudah ada ulamanya masing-masing, channelnya masing-masing, malaikatnya masing-masing. Dan jika tidak masuk surga, maka para nabi lain protes, katanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi menurut tanggapan kami, menurut pemahaman kita tentang agama Islam, bahwasanya apabila ada ulama yang dianggap ulama itu bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam ajaran agama Islam, khususnya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka ulama tersebut telah sesat. Jadi Mama Gufron ini sudah menyalahi Al-Quran, karena di dalam ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, orang-orang yang tidak menerima, tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi adalah kafir.
Kafir itu artinya menutup hatinya daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengenai pernyataan Mama Gufron, tidak boleh menyakiti agama orang lain, tidak boleh mengejek agama orang lain, ya, di dalam Al-Quran sangat jelas sekali bahwasanya syarat masuk surga itu adalah berbuat baik kepada semua manusia dan beriman. Di dalam surat An-Nisa 124. Barang siapa yang berbuat baik, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Itulah syarat. Syarat masuk surga itu berbuat baik dan beriman. Nah, jadi ajaran agama Islam itu mengajarkan kebaikan kepada semua manusia. Walaupun dia beriman kepada Allah, mengerjakan rukun Islam, mengerjakan rukun iman, namun menyakiti, menjolimi baik orang agama Islam maupun agama di luar agama Islam, maka dia tidak masuk surga. Setelah dicuci di dalam neraka, baru bisa masuk surga setelah dihukum. Jika berbuat baik dan beriman kepada Allah, melaksanakan rukun iman, rukun Islam, maka langsung masuk surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa kami mengatakan Mama Gufron ini sesat? Karena Mama Gufron ini membantah firman Allah di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran dikatakan orang kafir itu tidak masuk ke dalam surga. Banyak terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya terdapat di dalam Al-Quran Karim surah At-Taghabun ayat ke-10. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kawaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sa masir. Yang mana situ dikatakan artinya adalah dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, maka baginya adalah neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi jelas sekali di ayat Al-Quran ini, At-Taghabun ayat 10 ini, dikatakan orang-orang kafir yang mendustai ayat-ayat dari Allah. Ya, sudah tentu orang kafir pasti mendustakan ayat-ayat dari Allah. Mengapa mendustakan dari ayat Allah? Karena di dalam Al-Quranul Karim dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Namun mereka tidak mau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Kemudian ayat lainnya yang mengatakan orang kafir itu masuk neraka adalah surat Ali Imran ayat ke-10. Innalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika waqudunar. Sesungguhnya orang-orang kafir itu
tidak bermanfaat bagi Allah, hartanya, anak-anaknya, dan mereka itu adalah tempatnya di kerak neraka sebagai bahan bakar neraka. Sangat jelas sekali. Jadi Mama Gufron ini adalah menyalahi, pernyataannya menyalahi ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami menghimbau kepada para santri-santri Mama Gufron. Karena kita ketahui bahwasanya seperti yang terdapat di media, Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Unik. Nah, kami menghimbau kepada para orang tua santri, apabila ingin memasukkan, menyekolahkan, menyantrikan anaknya di pondok pesantren, maka perhatikanlah pesantrennya. Cari gurunya yang benar-benar belajar agama Islam, yang telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan, seperti pernyataan Mama Gufron tadi sudah sangat jelas sekali bahwasannya ilmu Mama Gufron ini masihlah kurang. Mengenai pernyataan Mama Gufron agama orang lain, agama Kristen, agama Hindu, Buddha masuk Islam, Mama Gufron ini tidak pernah belajar tentang perbandingan agama. Orang Kristen itu, pemirsa yang dirahmati Allah, menentang ajaran Yesus. Orang Kristen itu bukan mengikuti ajaran Yesus. Ini saya sebagai orang yang telah mempelajari membaca Alkitab. Alkitab itu orang Kristen menyebutnya adalah sebagai kitab sucinya Alkitab, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Bible, dalam bahasa Yunani disebut Biblos. Orang Kristen Indonesia mengatakan Alkitab. Banyak di dalam Alkitab itu yang tidak dijalankan oleh agama Kristen. Agama Kristen ini ingkar dengan Alkitabnya saja. Bagaimana mau masuk Islam? Dengan kitab sucinya saja mereka ingkari. Misalnya di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Situ dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di ayat ini Yesus saja berdoa kepada Allah. Yesus saja berdoa kepada Allah. Mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Kemudian di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Di situ dikatakan kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat jelas. Sementara orang Kristen menyembah Yesus. Bagaimana mau masuk surga? Jangankan mengingkari Al-Quran,
mereka mengingkari kitab sucinya sendiri. Yesus mengatakan bahwa dirinya seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Kembali, Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah utusan. Kemudian Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa, bahwa Tuhan Yesus dan Tuhan bangsa Israel yang adalah Allah, bukan dia. Ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Sema Israel, Adonai Elohinu Adonai Echad. Terdapat di dalam kitab Markus 12 pasal 29. Hukum yang paling utama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya satu, hanya satu, alias tunggal. Esa berasal dari bahasa Sangsekerta. Dari pemirsa yang dirahmati Allah, karena itulah kami mengatakan bahwasannya Mama Gupron ini ajarannya sesat karena menyalahi kitab-kitab yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.